Jauh ku pergi ombak samudra, apakah yang dicarinya? Ombak samudra Sunyi ku keliling dunia ini, susah payah hati, apakah yang kau kendaki? Inginkah kamu mencari cahaya dewata sejati, cahaya yang menghilang menyinari sukma susma sanubari. Kapan kau pergi ombak samudra, kembali ke pantai bahagia, membawa cahaya dewata. Maladi. Tapi di lagu ini dia pakai nama Arima. Arima itu singkatan-singkatan gitu ya? Republik Indonesia anti bukan maksudnya yang hakiki kalau nggak salah, apa hakiki gitu. Aku apa lupa gue. Tapi itu udah menjadi satu hal yang common berarti ya. Dari zaman dulu untuk bikin lagu menyamarkan nama gitu. Padahal zaman dulu belum ada label. Zaman itu cukup mengerikan sih, Dit. Maksudnya orang-orang yang bergerak di politik saat itu, kalau lu sampai melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan sama pergerakan gitu, itu cukup ngeri gitu orang-orang zaman itu. Jadi kayak yang gue tahu Maladi ganti nama jadi Arima. Udah itu ada lagi yang pakai nama samaran itu penyanyi. Wait. Bruno Mars. Nama samaran itu. Nama emang Bruno Mars. Dit, beberapa waktu yang lalu kita sempat ketemu ada Asep Balon, ada Marin, Fast Forward. Cukup menarik kalau misalnya bahasan ini emang gak bakal usai cepet sih. Iya dong. Ngobrolin soal Bandung, apa yang terjadi dengan Bandung. Gue masih banyak sebenarnya yang pengen coba gue kulik gitu ya. Ada 2 orang teman bakal datang. 2 orang teman ini sang legenda. Ini legenda dua-duanya. Legenda dua-duanya. Nanti mungkin bentar lagi sampai. Tapi hal yang paling krusial sebenarnya kalau gue pengen coba paparkan. Lu bayangin nggak kota di mana? Gue lumayan lama di Bandung gitu. Gue sekitar ngabisin waktu 3 tahun lebih bahkan karena bolak-balik Bandung Jogja, Jakarta Bandung setelah itu. Dan istri gue juga orang Bandung. Di masa SMA gue di Bandung, gue ngelihat sebuah kejadian yang akhirnya ngubah hidup gue sekarang. Dalam artian gue melek tentang art, visual art and culture ya. Oh, lo melek di Bandung malah? Di Melek. Karena ya saat itu gue berniat banget untuk masuk institusi seni rupa di Bandung. ITB gak keterima. Gue malah keterima di Jogja gitu, tapi gak apa-apa lah. Dalam artian ketika itu gue ada proses untuk cari tahu tentang kontemporeri itu apa. Dan ketika mempelajari tentang visual art, lo paham lah bahwa mata itu gak bakal pernah bisa jauh dari telinga gitu. Dan di telinga itulah kita akhirnya bisa berpikir, memiliki nalar untuk mencipta sesuatu, merangkai kata dalam bentuk apapun, puisi, sajak atau apapun itulah ya. Yang lalu kemudian semua harus direalisasikan dalam bentuk pendokumentasian. Jadi yang menarik kan kayak gini, Dit, sebenarnya Dit. Ada hal yang paling lupain orang bahwa menggambar itu sebenarnya bukan mencipta karya gitu. Dia sedang mendokumentasikan sesuatu. Dia melihat kejadian di pasar atau kejadian di luar gitu, ada pohon yang dia nggak bisa ngebawa pulang kejadian itu, sama dia digambar, di capture lah dalam bentuk capturean. Akhirnya dibawa pulang ke rumah dan dia bisa menikmati itu setiap saat. Karena kalau dia harus datang ke sana lagi capek, belum tentu pohonnya ukurannya masih ukuran yang sama. Misi. Datang dia. Pak Lurah ya, ini Pak Lurah dan halo. Siapa kamu? Kamu siapa? Ini loh yang mengumandangkan sejarah Indonesia ke telinga-telinga anak muda.
Gokil. Mas Riko Moka. Alvin Yun. Baik juga. Gila. Dua orang ini legenda hidup. Asli. Legenda hidup. Belum yang diem aja, belum nggak ngapa-ngapain, mereka masih nakal. Mereka berdua masih nakal. Alvin. Apakah ya? Gimana? Beberapa waktu lalu gue kedatangan sahabat Bandung, Marin Ramadan dan juga Marin Ramdhani dan juga ada Asep Balon. The Majalaya Proud Hip Hop crew yang luar biasa banget. Vin, menarik Vin, kemarin tuh ngobrol-ngobrol itu akhirnya. Kemarin tuh kita ngobrol-ngobrol tentang ada sesuatu yang harusnya kita kita cermati ulang tentang apa sih yang terjadi di Bandung. Itu loh Vin, yang paling standar basic adalah lu ngelihat nggak si Asep Balon gue kasih 5 jari. Saya sebutin band Bandung saat ini. Panturas, apa lagi? Hills. Yang tiganya Tenet, Marin juga. Panturas lagi dia juga. Panturas lagi. Dan itu juga ternyata ya itu yang lucu ketika Panturas manggung. Nggak sedikit pun terlontar kata Bandung di perkenalan mereka. Kami Panturas dari Jatinangor gitu segala macam. Itu menarik banget dan Alvin kita ketahui bersama adalah rekanan yang bergerak di skena Bandung cukup lama. Vin, lu tahun berapa Vin mulai bergerak di Bandung? Perbenan ataupun pernakalan, pertongkrongan. Kalau pertongkrongan tahun 94-an lah. 94-an ya di era-era Saparua itu di Saparua. Itu nongkrong apa ngeband langsung? Itu sama anak SMA 2 kayak bikin band hardcore gitu lah. Biar bisa manggung aja. Habis ada lagi manggung di mana? Gula Balo apa? Gorong-gorong. Tapi setelah Gula Balo, waktu Gula Balo gue cuma penonton sih. Dari situ gue pengen punya band nih, pengen manggung di situ. Nah akhirnya kayak sama teman-teman bikin lah adalah band hardcore gitu, terus akhirnya manggung di situ. Ini jauh sebelum Harapan Jaya. Jauh ya? Harapan Jaya tahun berapa sih? Harapan Jaya itu gue masuk 96. Deal sama IMA itu tahun 2000 ya. Oh baru 2000 ya? 2000 sebenarnya. Tapi kebentuknya dari 96 ke 2000 tuh memang lumayan. Apalagi pas 98 kita masuk Edi Brokoli itu makin lumayan lah. Makin banyak yang nanggap lah. Iya. Edi Bro. Tapi kalau deal sama emang kuliah pagi 2000 gitu? 2000 pas 99 sih. MTV, tapi 99 deal tanda tangan 2000 sih rilisnya. Gue SD waktu itu. Ayo. Gue yang SD. Riko udah jadi kepala sekolah. Gue SD waktu itu, kepala sekolah SD. Itu basic banget ya, itu paling standar ya, basic pergerakan lo akhirnya dimulai dari situ kan? Kenapa? Ya akhirnya semuanya dimulai dari situ gitu. Iya, semua dimulai dari situ. Menarik sih emang si Bandung era itu tuh kayak apa ya? Di Saparua itu kayak apa ya, melting pot dah. Bandung kan sebenarnya waktu itu yang gue rasain adalah gue belum kenal Helvi nih. Tapi beberapa temen gue kayak ada Nana namanya Niskra, itu teman SD gue. Tapi jarak gue jauh sama mereka gitu kayak, karena mereka tuh ada di tongkrongan skateboard ya, TL. Iya, TL. Lalu temen gue yang lainnya ada di PI, di anak-anak punk. Dan gue mendengar katanya ada segerombolan anak-anak metal di Bujung Berung gitu. Terus lalu ada anak grunge di Adipati. Ya kayak gitu. Cimahi juga Indis di Kintamani. Indis di sini. Jadi kayak emang agak kepecah. Justru si Saparua ini bisa menjadi melting pot bagi mereka gitu. Saat itu ya? Kayaknya mereka tuh saat itu kayak ada membutuhkan mereka butuh ruang ekspresi yang dimana mereka nggak bisa pada saat itu. Karena yang di situ kan waktu itu manggung either lu band Lok Zelebor, band rock Lok Zelebor, atau lu pop kreatif gitu kayak Indonesia 6, Utami, iya, sepakat. Chandra Darusman. Kayak kita nih anak-anak berandalan ini bingung gitu, gue mau di mana ya? Ternyata kita menemukan mereka menemukan sebuah space untuk manggung yang affordable, bisa patungan 30 band, dan marilah kita rayakan bersama gitu. Saat itu kayak 20.000, berapa ya saat itu? 20.000. Dulu tuh kalau nggak salah biaya sewanya itu 350.000 ya. Seharian tuh seharian deh. Itu tinggal patungan,
yang punya sound system ngebantai dan itu biasanya sound system di sana ya udah nyediain gitar. Lu udah nggak pernah ngeliat lagi sekarang ada vendor sound system nyediain gitar di atas panggung. Nah, personil udah bawa kayaknya. Iya. Zaman dulu sih gitu. Zaman dulu gitu. yang bawa cuma drummer doang. Cuma drummer doang, ya. Gitaris nggak bawa efek satu. Iya, biasanya. Oh gitu. Nggak ada gitu. Cara itu. Gila. Dan ya itu gitar digilir. Iya. Dan di situ tuh di Hula Balu 1 pertama kali gue nonton tahun 94 itu, gue ngelihat ini kok beragam ya gitu, dari hardcore punk, dari punk rock yang keras banget, dari yang metal, terus ada Pure Saturday pertama kali Pure Saturday tahun 94. Terus yang gue bilang, wah ini apaan nih gitu. Itu masih bawain Wizard. Masih bawain, dia cuma punya lagu 2 kalau nggak salah. Enough sama apa satu lagi gitu gue lupa. Nah, bawain Ride kalau nggak salah ya. Bawain Ride, bawain Oasis gitu. Gue inget banget Pure Saturday itu terkenal banget bawain lagunya Wizard yang Jamie. Itu. Iya, bawain Wizard. Itu kan gue masih kelas 2 SMA waktu itu. Di situ gue ngelihat kayak wah ini diversity-nya kok dapat ya. Dan gue ngelihat ini kan ada intention anak-anak ini sebenarnya dari tongkrongan yang berbeda ada di situ. Kayaknya tuh ada satu tujuan yang sama gitu ya, walaupun mereka dari beda-beda tongkrongan gitu. Karena mereka nggak punya dapat panggung, udah kita bikin panggung yuk bareng-bareng yuk. Gitu. Itu sih yang priceless ya kayaknya. Priceless. Yang Alvin ada di era itu di zaman itu. Ya dia juga salah satu saksi mata tentang bagaimana geliat Bandung saat itu berhidup ya dengan apa ya, ketertekanan bahwa lo second city city satunya masih Jakarta. Waktu itu makanya ada kata-kata bahwa ya anti Jakarta banget emang. Bukan anti Jakarta ya, dalam artian Jakarta banget. Jakarta kayak gitu. Kita juga punya nih dan segala macam saat itu. Gesekan itu muncul, gue nggak tahu sih gesekan itu muncul dari mana, tapi memang di situ ada ego kedaerahan pada saat itu. Jakarta Bandung tuh entah kenapa, gue sempat meneliti kebetulan untuk sebuah film. Katanya sih memang si ego itu muncul dari anak Bandung bisa, kok gue nggak bisa sih gitu. Ya emang sebenarnya itu proses ya. Zaman jahiliyahnya anak-anak scene ya pada saat itu ya. Tapi nggak semua sih sebenarnya. Jadi memang ada juga yang kayak step forward terus kayak antiseptik, waiting room masih main di Bandung, main di dan Bandung bikin koneksi bagus antara Bandung dan Jakarta. Iya, memang nggak banyak, cuman mereka berjejaring gitu pada akhirnya. Ya Pupen pun main di poster saat itu. Iya. Dan akhirnya anak-anak Bandung main di poster kayak gitu. Walaupun ada gesekan ya. Rick saat itu tetap ya melakukan sesuatu juga Rick. Gua zaman itu masih jadi penonton. Waktu itu gua nonton Cherry Bombshell, nonton Pure Saturday. Pure Saturday kan satu kampus sama kita ya. Dia nih sebenarnya parah loh. Sangkatan sama dia. Cuman dia nggak pernah masuk. Terus ya itu gua tuh di situ baru jadi penikmat. Gua tuh bisa dibilang Moka itu muncul di gelombang kedua. Iya. Bisa dibilang gelombang kedua. Gelombang pertama tuh pas. Iya, Pupen Pure Saturday. Dia tuh muncul yang Kubik ya. Bukan apa Bandung Indah. Bandung Indah masa sekali pisan. Bandung masa sekali pisan pokoknya gitu deh. Bandung Indah sekali pisan. Ada gitulah pokoknya. Kompilasi itu sebenarnya. Iya, kompilasi itulah salah satu penanda zamannya pergerakan. Itu generasi pertama ya. Pak Tarto ada. Terus ada Sel juga ya. Si Sel. Toto Harayat. Gitu. Iya, pokoknya ada iya sih. Ada Saffrofield, ada beberapa nama. Iya. Di situ juga akhirnya kita tahu bahwa kota ini berbahaya gitu. Iya, dan tanpa diduga memang berjaring sama anak-anak. Di situ tuh yang gue bingung adalah mereka tuh bikin ekosistem sendiri kan, karena mereka nggak bisa masuk label, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang terjadi sama Asep Balon. Itu dia sebenarnya. Ini kok ada kemiripan ya gitu. Fenomena ini itu kok kayak ada pengulangan ya gitu. Kenapa gitu? Gue nggak tahu sih ada apa nih. Ada apa? Emang jelas ada apa? Kalau ada apa? Itu kan sempat menjadi barometer ya. Pada saat itu tuh. Jadi semua tuh ngelihat ke situ. Bahkan kayak band-band Jakarta tuh pernah kerap kali ya ini terucap dari mereka sendiri kayak gue pengen banget manggung di situ. Iya. Lu belum sah kalau belum manggung di situ. Iya. Karena mungkin untuk musik keras di era itu
dengan penonton 7.000 tuh kayak wah gitu kayak sekarang. Ada sampai sempat itu apa namanya pencapaian mereka 7.000, sempat 7.000 loh. 7.000 di dalam itu. Dan di luar masih ada 7.000 lagi untuk tukeran gitu. Gila. Karena beda segmentasi. Beda segmentasi. Biasanya anak punk di luar dulu lagi. Oh enggak, yang duluan itu biasanya indie pop dulu. Ya, tapi irisan indie pop itu sangat sedikit sih pada saat itu. Jadi emang punk rock sama metal, dua itu aja tuh. Punk rock, hardcore, metal. Udah tuh yang malam yang serem-serem deh tuh baru. Metal. Sacrilegious. Iya. Wah, gokil. Ini, dan menurut kesaksian Wendy Putranto, Wendy ada di situ. Si kopdarnya anak-anak Zin dari Malang, dari Bali, dan dari berbagai wilayah di Jawa Barat itu ketemunya di situ gitu, melting pot. Iya. Jadi betapa pentingnya ekosistem itu gitu pada saat itu ya. Langsung bicara tentang ekosistem yang ada saat itu yang mendukung. Dan satu lagi, pergerakan semua skena saat itu saling dukung gitu. Even walaupun mereka berbeda wilayah atau wilayah, genre bahkan genre bahkan. Ya kita tahu di situ waktu itu ada anak-anak nongkrong yang tongkrongan mana aja ya? TL misalnya. Tongkrongan juga ada belum ya waktu itu? Hobis tuh di Hobis sama TL sama. Kan di mana namanya? Di kita ya. Zamannya kita. Udah tuh kemudian ada yang Ujung Berung udah ada saat itu. Pangkrok udah ada. Sama Kintamani itu, anak-anak Kintam. ada. Iya, belakang BIP juga. Udah tuh geng-gengnya gerunge-gerungeannya Cimahi dan sekitarnya juga udah mulai ada bermunculan. Si Kintam ada kan anak Indis ya. Iya, pertamanya hardcore di Intamani. Tapi nantinya akhirnya jadi indies ya. Iya, dan satu lagi pergerakan studio. Ntar gue lupa semua nama studio di Bandung. Oh iya, itu Reverse kan ada macam-macam lah. Ya di situ biasanya tongkrongan menentukan genre saat itu. Iya, betul. Terus udah gitu di situ kan ya di situ kayak apa ya? Keterbatasan anak-anak pada saat itu tuh melahirkan sebuah pergerakan yang signifikan yang luar biasa sebenarnya pada saat itu. Sampai pada akhirnya tereksploitasi ya sama ini juga Vin, dulu band-band itu ditanggap di ulang tahun. Iya. Jadi semakin lu misalnya idol ya, maksudnya lu populer, lu bisa mengundang Pure Saturday, itu tuh lu makin keren gitu. Itu yang terjadi sekarang di skena 2 di India, Pamungkas. Oke. Jadi dulu itu kadang sampai akhirnya dari mereka berkolektif sampai akhirnya dikenal sama massa yang tadinya nggak bisa Burger Kill itu ditolak main di pensi. Dulu itu kayak nggak bisa Burger Kill nggak bisa sampai pada akhirnya sampai sekarang kayak gini gitu. Itu kan berarti ada pencapaian yang diraih ya sama mereka sebenarnya. Ada pola yang berubah. Ada pola yang ya. Walaupun memang plus minusnya era ini kok 98 ke sini nggak ngarah 2000 itu ska besar kan. Karena itu turun dari punk rock kan. Dan di situ industri mulai masuk, sponsorship masuk. Ada pergesekan friksi di dalam yang ideologi. Wah, lu sell out, lu enggak. Ekosistem mulai bergunjing lah ya. Ekosistem ada yang mengikuti, ada yang harus udah gue pokoknya tetap di sini, tetap DIY, gue anti brand, nanti segala macam, bergerak dengan pola yang sama seperti apa yang dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kemudian ada beberapa yang mencoba pola ekonomi baru dalam artian mereka kira melihat satu kans bahwa ngeband itu ternyata bisa diapresiasi dalam bentuk misalnya dukungan supporting dari brand atau sponsor. Mereka sadar kok ketika Saparua tidak bisa lagi digunakan sebagai ruang ekspresi. Mereka sadar iya sih karena masa kita juga udah terlalu banyak lah dan gedung ini sudah terlalu tua gitu. Parah sih. Udah bahaya gitu, bahaya banget. Temen gue ada yang kejeblos, Ben. Si Pendy jeblos dari atas. Bulan Atau ke bawah gelbek hilang kemana gitu enggak tahu. Untung enggak apa-apa ya. Untung enggak apa-apa lu. Tinggi banget padahal Saparua tuh parah banget. Terakhir gue ingin banget event terakhir gue bisa datang ke Saparua itu From to With Love tahun 7 atau 96 gitu. Oh gitu. Sempat masih ada di Saparua itu ya? Di Saparua. Setelah itu katanya nggak lama setelah itu Saparua udah mulai nonaktif gitu sebagai venue karena emang udah parah banget. Udah berantakan fasilitas. Tapi seiring dengan si anak-anak ini udah mulai blow up sebenarnya yang positifnya ya. Iya. Ya mereka udah mulai kelihatan ke permukaan. Oil udah punya kolam sendiri lah gitu. Oil dikenal, ada Burger Kill lebih dikenal. Sendal jepit. Setelah jepit juga itu penting tuh. Jadi sebenarnya emang
ya mereka nggak sia-sia ya. Kolektivitas mereka tuh akhirnya membuahkan hasil sebenarnya. Dan itu juga yang mungkin sekarang dipertanyakan, mengapa pola kolektif seperti itu bukan nggak ada. Gue kemarin udah berusaha untuk nggak ngomong nggak ada gitu, tapi emang redup kali ya, gue bisa bilangnya. Iya, memang gue nggak tahu sih ya, maksudnya gimana tuh. Konektivitas tetap ada. Tetap ada. Tapi kolektif nggak ada. Iya. Sebenarnya itu. Mereka masih terkoneksi satu sama lain. Terkoneksi, Sebenarnya koneksi. Untuk ruangnya mungkin ya, jelajah ruang dalam bentuk artian bahwa ruang yang layak untuk dijadikan venue tetap, ruang yang layak untuk misalnya dijadikan tempat untuk mereka kembali lagi nongkrong kayak gini deh, daerah-daerah yang dulunya dikuasai sama teman-teman tiba-tiba beralih fungsi menjadi area komersial misalnya kayak. Sebenarnya kan setelah Saparua tidak bisa digunakan kan mereka mencari ruang alternatif lain ya. Ada TRL lah, ada Amsterdam Cafe. Macam-macam kan. EV bisa juga. Iya. EV udah itu belakangnya BIM yang ternyata di tahun 2008 ada kejadian ACC. Nah, itu 2008 ya, gue baru ngelakuin 2008 itu pukulan tuh. Apa tuh? Berat. Iya, eranya. Jadi ada insiden dalam konser beside band metal. Demand banyak banget. Ini sebenarnya kesalahan teknis dari event organizer-nya sebenarnya gitu. Memang dia nggak aware sama hal ini. Masa banyak banget, mereka dorong-dorongan di dalam. Udah korban jatuh, meninggal dunia. Ada meninggal. Berapa ya? 10 orang atau berapa orang? Nah, itu terjadi di tahun 2008. Mau bahas semuanya gitu deh. Pola-pola yang akhirnya ada sempat larangan untuk dari situlah mulai susah tuh izin. Makanya sering aja bikin lagu apa? Dilarang di Bandung. Nah itu awalnya. Itu mulai sulit bagi teman-teman Bandung untuk kembali bergeliat gitu. Karena dibatasin semuanya. Perizinan susah. Itu media-media saat itu konser underground melayangkan nyawa, pokoknya yang disalahin tuh underground yang jadi hitam media tuh pada saat itu. Sehingga ini semua jadi sulit. Gitu. Bukan bergeser ke ranah yang lain ya, non teknis ya. Bahwa ada persiapan yang kurang intinya nggak di blow up. Yang di blow up adalah bahkan ada satu media bilang pesta miras underground menewaskan sekian orang. Itu kan gila. Itu gila. Saat itu ada berita seperti itu. Itu kan highlight di media seperti itu kan gimana gitu kalau teman-teman Bandung saat itu emang ya udah dalam kondisi yang jadi memang mereka serba kesulitan. Entah kenapa ada satu jurnal yang ditulis sama Indra Papapnya Lone Atlas pada saat itu mengatakan bahwa memang udah mah begitu, lalu di sana adanya ormas, geng motor, jadi banyak gitu faktor-faktor yang akhirnya menutup. Pada saat itu gue udah di Jakarta kan Om Le, kita udah di Jakarta. Gue di MTV Tracks waktu itu sebagai editorial. Gue nunggu loh, ini band Bandung mana ya? Yan, gue ke Aryan telepon. Ini gue jujur loh, gue kan gue ini nggak nerima nih. Lu belum lama juga pindah ke Jakarta tuh saat itu? Gue pindah ke Jakarta 2005 akhir. Di situ gue kayak sebenarnya sejak 2007 keresahan ini muncul di gue. Mungkin gue doang sih ya. Ini kok yang muncul Moka lagi, The Sigit lagi, Burger Kill lagi. Ini band-band barunya mana ya? Ada, cuman nggak kayak dulu gitu. Yang kayak anjir ada ini, wah gila ada ini, gila itu excitement itu hilang. Itu kalah sama waktu itu invasi Jogja begitu banyak band saat itu. Melankoli. Posisi gue adalah sebagai editorial sebuah majalah musik yang berdomisili di Jakarta. Skalanya nasional dong, MTV Tracks gitu. Ketika nggak ada band Bandung yang datang ke meja redaksi gua berpikir ini kenapa ya? Yan, gua ngerasa hal yang sama nggak? Iya, kenapa ya? Sebenarnya keresahan itu sudah terjadi sejak 2007-2008. The Darkness era itu jadi parameter utama nggak sih? Gara-gara itu atau ternyata seharusnya yang terjadi adalah ketika memang dilarang dan tidak bisa diizinkan, teman-teman Bandung harusnya lebih memiliki satu jalan keluar baru gitu ya, atau solusi baru dalam menyikapi hal seperti itu, atau memang ya udah tertutup aja Rick? Jadi kalau menurut gue selalu ngomongnya kami ya, karena gue bagian dari mereka. Orang Bandung tuh malas konflik pertama. Ketika nggak boleh, ya udah kita cari alternatif. Kenapa banyak musik alternatif itu mulainya dari Bandung? Karena kita udah kalah nih sama
belantika musik saat itu ya udah kita sedikit melingkar aja. Katarsis jadinya. Katarsis jadinya. Nah, waktu dilarang banyaknya lari ke kafe. Gue salah satu yang punya kafe kan waktu itu, Beat and Bite. Di situ mulai muncul yang akustik. Jadi karena ya udah lu nggak bisa terlalu berisik lah, ya udah pakai gitar akustik, pakai kahon. Makanya dari situ mulai ada tuh yang folk. 3 pagi, terus kaca piring waktu itu, nada fiksi. Basicnya emang jadi folk gitu lah sebenarnya. Cuman ya kalau folk nggak begitu bisa ngasih pukulan yang besar ya. Impactnya baru di folk itu baru bisa dimulai pas lagi payung teduh pecah lah gue bilang, bisa bilang gitu ya. Ya itu sih, jadi masih scratching aja semuanya, masih nyari bentuk ini gimana ya enaknya ya. Si 3 pagi juga baru tahun berapa tuh baru akhirnya dia bisa bikin album tuh. Gitu dan, sih. Sekrusial. Dan itu menurut jurnalnya yang gue baca itu katanya depresi semua anak-anak di situ depresi. Dan ada jam malam. Jadi beralih lah. Jadi jam malam. Gara-gara geng motor. Jadi ini mereka tuh jadinya kayak gue harus gimana ya? Ini gue kayaknya kok depresi banget sama regulasi pemerintah, sama keadaan yang terjadi, ormas, geng motor. Ditambah, jadi itu dulu kan anak-anak band itu kan kerja di distro ya. Nah, di clothingan. Udah mulai muncul H&M tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Sorry bukan. FO. Nah itu tuh lumayan membuat lesu bisnis clothing. Orang yang makin depresi lah anak-anak gitu. Itu yang ada di jurnal ya, yang gue baca. Oh ini gitu. Yang tadinya bisa jaga distro itu cukup, akhirnya nggak bisa. Kita harus bikin brand. Nah itu tuh udah beda lagi tuh. Orientasinya. Akhirnya berkumpul, mereka bikin brand. Lo harus latihan. Nggak bisa, gue lagi di Cigon Dewa nih. Nah itu akhirnya tarik-tarikan kan kebutuhan sama ini. Ya itulah makin ribetnya. Ribet dan akhirnya terus kayaknya ini menjadi snowball yang sampai saat ini entah ya, nggak tahu sih, emang hanya beberapa orang mungkin yang bisa ngerasain. Gue nggak ngerti sih, mungkin bagi yang gue nggak tahu ya, mungkin orang anak Bandung mah kayak biasa-biasa aja menyikapi hal ini. Tapi kita yang di Jakarta, Om Leo yang pernah di Bandung, gue dan juga Riko tuh ngerasain mana ya? Ada yang tapi itu jangan-jangan gara-gara kita ada di Jakarta tuh kita malah merasakan maksudnya keanehan itu terjadi pada orang-orang yang nggak ada di kota itu. Karena bagi orang-orang yang ada di kota itu itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi biasa aja sebenarnya. Iya. Ya emang kayak gitu aja. Ya udah beralih aja. Kita beralih. Gue ketemu sama anak-anak band Bandung gitu ya. Ada Flami Music. Dia talented banget. Gue minta main lagu Herb Alpert and Tijuana Brass. Mereka main gitu. Mereka bilang sama gue, udahlah, orang mah robot katanya. Gue robot sekarang. Gue main di satu cafe yang orang-orang minta gue untuk mainin lagu Top 40. Gue mainin aja. Padahal kemampuan mereka itu saat mereka bersama komunitasnya aneh banget. Dan maksud gue kayak kebatas gitu loh, Fit. Gue ngeliat yang terjadi di tempatnya Adito baru aja buka klub di Bandung, Pasteur. Bitter Love. Gila, ini ada di Bandung dan kayak gini gitu. Gua nggak bakal harusnya gue lihat di Senoparty gitu. Gue nggak nemuin itu di Jakarta gitu. Bahwa begitu bertalentanya sebuah kota sehingga apapun yang dihasilkan indah gitu. Gue ngeliat preman Bandung aja keren. Bold nih. Itu yang nggak jauh-jauh lagi. Lu jalan ke Braga, itu masih ada yang pakai topi koboi, ada yang masih berdandan dengan dendinya. Orang Bandung tuh keren-keren. Emang. Jadi segala macam jenis dan ceweknya, Wah, amazing lah. Karakter semua gitu. Ketika itu ternyata hadir gitu ya. Nggak pernah juga bisa ngebantu memicu beberapa pergerakan lainnya setidaknya sejenis. Contoh paling dasar aja, ketika misalnya kita udah tahu persis bahwa ya gini lah, sekasar gini lah pemikiran gue, cewek Bandung kece-kece, tapi nggak pernah di blow up sebagai sebuah aset kota. Dalam artian misalnya nggak perlu lagi memikirkan tentang pencarian model untuk ngambil model dari luar kota atau misalnya menggunakan ikon-ikon yang ada di luar. No, mereka lebih memilih melakukan itu dibandingkan mengambil aset atau mendayagunakan aset yang ada di kotanya. Band juga seperti itu. Akhir-akhir ini belakangan di 10 tahun terakhir line up band yang perform di Bandung, gue bisa bilang mungkin dari 5 band yang perform cuma ada 1 atau 2 band Bandung yang ada di sana. Dan itu pun bukan line up terakhir.
line up terakhirnya band-band dari luar kota gitu. Gue melihat itu banget. Gak juga Om Leo, buktinya kalau konser, iya mungkin spesifik. Ada di beberapa contoh gini, misalnya gue nggak bisa berkilah dengan pola serupa kepada teman-teman di Ujung Berung misalnya, yang memang udah sangat solid secara misalnya secara narasi mereka udah bisa menarasikan. Betul. Bahwa metal kayaknya agak special case ya. Iya, special case untuk metal. Dan case. itu memang hal yang sama juga terjadi di teman-teman geng motor seperti Brotherhood atau misalnya yang emang mereka sudah dengan sangat kuat. Persib nggak bakal bisa digantikan sama klub baru lagi misalnya yang lain gitu kan ya, udah dengan sekuat itulah mereka. Namun kendala utamanya budaya pop yang selama ini selalu digaungkan sama, kapan terakhir gue lupa lu bikin satu forum tentang Pop Darling. Bandung Pop Darling itu waktu itu gue bikin jadi moderator kapan ya? 2018 atau 19 atau 19 ya. Ketika dipaparkan, disitulah terucap beragam pola yang ternyata budaya pop, nyaris seluruh budaya pop yang terjadi di Indonesia atau kultur budaya yang terjadi di Indonesia di ranah pop khususnya populer ya, bukan yang spesifik terhadap satu genre tertentu aja, tapi yang benar-benar pop yang siapa yang nyangka misalnya Pure Saturday bisa masuk MTV misalnya, atau Pas Band tiba-tiba bisa menjadi salah satu finalis dari sebuah. Gue ngeliat Basecamp Mocha itu di MTV. Yang ada tempat tap dance-nya itu. Harjai menguasai MTV setiap gila. Saat itu generasi gue ya. Generasi gue yang tahun 2008 2009 kita masih ngeliat VJ Daniel di MTV Ampo gitu. Gue ngeliat Basecamp Mocha pada saat itu di situ di MTV. Menjadi satu media yang oke, kita support Bandung, kita nggak akan hesitate untuk ke Bandung gitu. Dan bagus kotanya, pohonnya banyak. Set jalannya. Bandung tuh bahayanya ada comfort zone sih. Nah, dan comfort zone ini yang konon katanya baru aja tadi kemarin cerita. Ya gitu aja mereka bisa bilang gak ada masalah ya karena masih ada kok di atas, tapi di atas. Di Dago Pakar atau misalnya di atasnya di daerah Cimbeluit atas gitu. Dan gak terjadi di kota Bandung karena kalau lu datang ke tengah kota Bandung saat ini yang lu lihat adalah sepi ya. Ya itu. Lu nggak bisa lagi bercermin, maaf, di luar produk-produk yang sangat mass gitu ya, nggak ada lagi. Gue masih ngeliat iklan 347 di gerbang tol kilometer sekitar 97 atau 9 atau 100 gitu ya, di tahun pertama kali tol Padalarang dibuka. Masih ada, nggak ada yang mendominasi produk-produknya keren, datang ke Bandung keren, bangga, pride. Bahkan ada kemungkinan saat itu semua band yang datang ke Bandung gak ada kemungkinan untuk balik ke Jakarta. Kan mereka dari Jakarta, mereka stay di Bandung, nginep di Bandung, mereka nyicipin kuliner Bandung dan segala macam. Pola itu berubah persis ketika gue dengar kabar dari Danila bahwa Danila setiap nyampe Bandung, habis manggung, selesai manggung langsung pulang lagi ke Jakarta. Gak ada kesempatan untuk mencicipi hal-hal seperti itu lagi. Ketika ditanya, White Shoes pun demikian. White Shoes dulu mungkin manggungnya cuma hari Sabtu, tapi dia datang dari hari Jumat, pulangnya hari Minggu. Ada 2 hari yang mereka jalan-jalan hunting bareng dan segala macam. Kesempatan itu masih ada, namun udah semakin tipis. Satu, secara spesifik kita udah nggak bisa lagi menyebut tempat hangout di Bandung saat ini. Kalau ke Bandung kemana sih misalnya? Iya. Ada yang ke Jakartaan. Bahkan banyak sekarang. Ya sampai ada satu titik misalnya pola yang terjadi di klub-klub di Senopati, Jakarta diadaptasi oleh teman-teman di Bandung. Dan mereka mengakui. Benar. Mereka mengakui kita pengen seperti yang ini gitu. Apa yang buat Bandung kayak satu kota yang sangat indah, lo keluar aja bisa menghirup udara segar gitu, sampai harus ngikutin kumuhnya kota Jakarta gitu loh. Jakarta tuh sampai detik ini pun masih ngeri, Ring. Lu nggak bisa ngelihat yang keren di Jakarta. Keluar sedikit asap dan segala macam. Kepindahan gua dari Bandung ke Jakarta pun sebenarnya gua kayak mengalami sebuah mentok. Gua udah mentok banget ya di Bandung nih. Untuk kerja kreatif kayaknya gue bingung gitu untuk terus ada di Bandung, makanya gue pindah ke Jakarta. Selain itu yang sebenarnya udah kita bicarain Om Leo. Ketika akses Bandung Jakarta udah semakin udah terbuka dengan tol, lalu ada Cipularang, ada Cipularang, lalu ada apa tuh? Elevated jembatan yang dari Pasteur. Pasopati. Somehow ekonomi Bandung itu maju sih. Kota Bandung tuh maju gitu. Tapi memang kayaknya nih kota Bandung ini
akhirnya dengan segala kepositifannya ada negatifnya nih. Kalau gue ngelihat kayaknya sudah terdistorsi sama kota besar, sama metropolitan. Entah kenapa somehow memang kalau gue ngeliat, lu dulu ingat gak sih Om Le, lu pernah ngalamin gak masuk ke Bandung di tengah-tengahnya pohon palem? Iya. Master. Itu kan kayak langsung buka kaca terus kayak hidup Bandung tuh ya. Itu kan hilang abis itu ya. Iya. Yang ada tuh baliho-baliho. Kayak kemodernan nih. Gitu. Sekarang gue modern banget. Tawaran untuk stay di Bandung dalam bentuk punya rumah di Bandung. Karena ada banyak banget. Gila. Nah ini kayak kok jadi distorsi banget ya, penuh distorsi gini Bandung kayak gitu. Gue nggak tahu sih ini arahnya mau kemana sih kota ini tuh pada akhirnya. Karena kayak gue udah gak kenal lagi sama kota kelahiran gue ini gitu tadinya. Gue sempat berpikiran kayak gitu sih. Teman mungkin somehow secara ekonomi maju. Teman-teman juga mungkin yang usaha kuliner atau wisata mungkin emang bagus gitu penghasilan mereka gitu. Tapi juga ada apa ya? Anjir gue lagi dengerin orang dongeng nih dari gue, seru banget. Gak konsisten sih menurut gue. Jadi Bandung tuh mau jadi kota pelajar atau kota wisata itu tuh nggak tahu tuh. Kita masih abu-abu. Ketika banyak mobil Jakarta datang ngeluh, oh ini Jakarta B semua nih. Tapi dia pengen dibeli dagangannya. Ya lu gimana sih, kontradiktif banget sih menurut gue. Ya kalau misal jadi kota wisata ya lu treat mereka kayak Bali lah gitu ya. Ya udah. Teman-teman kabur gara-gara itu, Vin. Gimana? Teman-teman kabur, apakah teman-teman kabur gara-gara itu? Kalau gue yang gesek si Widi Malik tuh sialan tuh. Dia bilang kok kolam lu udah terlalu kecil di Bandung. Dia berkata seperti itu. Lu harus pindah ke kolam yang lebih besar. Soalnya lu udah jadi ikan gede ya, cuman goyang-goyang doang. Lu hanya bisa bertahan hidup di Bandung. Ya, akhirnya ya. Tapi nggak, maksud gue bukan kabur dalam bentuk fisik lu pindah ke kota lain ya. Bahkan yang di tengah kota Bandung pun kabur ke atas misalnya. Oke. Iya sih. Lu nggak mendapatkan konflik kota. Ketika lu nggak mendapatkan konflik kota, siap-siaplah untuk melihat bahwa, aduh ini in my humble opinion sih sebenarnya. Siapa yang nyangka bahwa Jalan Dago dikuasai oleh bukan anak-anak lagi? Iya. Ya itulah ketika munculnya factory outlet di situ kan, udah. Ya itulah gue nggak tahu deh investasinya orang-orang Jakarta yang jadi gila-gilaan gitu. Dan bahkan akhirnya malah esensi ya kan bisa jadi kan kita anti kapitalis tapi daerah lu dikapitalis sama orang itu bahaya loh menurut gua. Identitas yang itu yang akhirnya pride yang omong kosong jadinya yang kita anti kapitalis terus orang Jakarta beli aja tek. Ya kalau misalnya apa dibikin lu mau ngomong apa lu gitu. Itu bahaya juga sih. Dan ketika udah terjadi pola ekonomi di sana yang sangat luar biasa gitu ya siapa yang nyangka pasar baru se booming itu ketika keretanya diperbaiki akses yang sedemikian masuk, gue pikir bukan strukturnya mungkin udah bener aman tapi mental untuk menerima hal yang baru tersebut yang mungkin gue udah nggak ngerti lagi nanti ketika kereta cepat Bandung Jakarta udah jadi udah nggak tahu lagi bakal kayak gimana nih transformasi kotanya nih. Tapi sebenarnya masih ada di situ. Maksudnya anak-anak yang kreatif, anak-anak yang bikin karya masih ada di situ. Ada. Gue makan pagi di Bubur Bejo jam 4 pagi gitu. Gue masih ngeliat pengamen bernama Jafar gitu ya, yang dia dari dulu sampai sekarang dia masih ngamen lagu yang sama. Tapi dia menunggu-nunggu setelah berapa puluh tahun yang pengen bernyanyi bersama dia. Dia ngomong kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya bang, karena lo datang ke sini, ada yang mau bernyanyi bersama gue. Akhirnya teman-teman yang ada di Bubur Bejo ini bisa nyanyi lagi sama gue. Selama berpuluh-puluh tahun dia ada di tempat yang sama. Dan baru ada sekarang yang bisa berinisiatif untuk menghargai musisi-musisi Bandung. Ya. Mungkin ya mereka tetap berkreasi. Gue nggak tahu sih, makanya itu kan Oble yang mana ya band Bandung ya? Kita di Jakarta kan posisi. Ada kok. Ada. Iya tapi kok gue nggak denger gitu. Gue dimarahin. Bahkan ketika gue berdiskusi dengan Kimung gitu ya misalnya teman-teman Om Leo lu nggak ngelihat aja gitu. Iya. Nah itu dia persoalan utamanya. Kok gue bisa sampai nggak ngelihat ya? Iya. Padahal apapun yang terjadi di Bandung di masa-masa itu nggak usah tunggu ledak, nggak usah dipencet dinamitnya itu udah meledak sendiri dar. Semua orang bakal tahu apa yang terjadi di Bandung. Iya. Itu akan menjadi global, itu akan menjadi tren baru, itu akan mengubah persepsi nasional tentang sebuah tren dan segala macam. Siapa yang nyangka Ciamplas akan menjadi seperti ini? Gitu. Iya.
dari orang yang dulu datang ke pride-nya datang ke Ciamplas dulu era itu, lu bisa ngedapetin berbagai hal yang gokil, jeans harga ini dan segala macam, lu akan memborong, lu akan ini. Ada Spider-Man nih. ada ikon-ikon Ciamplas yang sangat nggak bisa terlupakan saat itu. Lu datang ke situ lu harus lewatin Ciamplas, mau nggak mau. Sekarang mungkin kita hindari jalan tersebut. Macet ya, entah macetnya, entah kondisinya, yang nggak ada yang menarik lagi mungkin yang dilihat. Maaf, ini dari persepsi gue gitu. Dan ketika digeser ke atas, maksudnya di berbagai tempat yang nyaman, udah jangan di bawah mah nggak nyaman, udah ke atas aja. Bagus, indah pemandangan. Tapi kan bukan itu yang dicari sama teman-teman ke Bandung. Bandung mungkin nggak menyadari itu, bahwa orang yang Jakarta atau teman-teman yang punya pola yang sama yang terjadi di Bandung, pola pikir kreatif, pola pikir tentang artistik, pola pikir tentang misalnya keindahan nada atau apapun gitu ya, nggak berharap bahwa dia akan dilempar ke atas sana, dilempar ke Dago yang indah banget, emang bagus banget, view-nya keren dan segala macam. Tapi lu nggak bakal ngedapetin apa-apa karena konflik kotanya terjadi di bawah. Itu yang selalu gue sering. Satu, gue udah sulit banget nemuin ada kata galeri ya untuk hal visual yang terjadi di tengah kota. Selain galeri Sumarjanya ITB, itu pun terkunci misalnya. Ya sulit untuk masuk ke sana. Selain kalau misalnya memang ada event dan memang lagi ada acara. Pasar Seni ITB sudah vakum selama nyaris 8 tahun terakhir. Terakhir itu 2014 ternyata. Iya, ya 2014 terakhir. Iya, 2014 kayaknya. Iya, itu terakhir yang macet banget. Iya, terakhir tuh, 2014. Ya ada Giri ya waktu itu. Iya, ketua Pasar Seni ITB. Saat itu akhirnya melamar ke Irama Nusantara. Wah, oke nih orang. Diculik lagi, hilang lagi asetnya. Abis gimana? Gue nggak ngerti nih. Sekarang apa yang terjadi? Karena kita nggak ada di Bandung nih. Kita nggak tahu gitu. Lu juga nggak ada di Bandung. Balik di sana, balik di. Anjing. Perasaannya sama nggak, Rik? Lu ngerasa berdosa nggak sih? Kalau gue sih, gue masih selalu ada harapan untuk Bandung, karena gue besar dari sana, jadi gue pasti harus ngebalikin semuanya ke Bandung. Si Mocha itu mau segede gimana tetap jadi band Bandung. Kalau menurut gue, jadi ya itu gue selalu berusaha, yuk teman-teman yuk bikin apa lu, gue sampai lu butuh produser, gue bantuin, lu mau butuh apa gue bantuin, cuman entah kenapa band-band Bandung tuh semangat hilang. Semangat hilang. Karena mungkin menganggap band itu hanya sampingan. Bukan menjadi satu jalur profesi karir gitu. Dan pola survive-nya cuma bisa terjadi di Jakarta gitu menurut. Hingga teman-teman Bandung akhirnya memulai itu. Sekarang kita lihat ya yang 3 band yang masih bisa dibilang stabil lah ya. Mocha, Burger Kill, Sigit. Ya. Di belakangnya itu emang ada orang-orang yang keras kepala banget gitu. Untuk tetap menjalankan itu, ada motornya dan itu tuh emang struggle-nya wah luar biasa sih. Iya. Dan luar biasanya tuh di luar batas, misalnya kayak si Eben dia bisa ngasih nge-link keluar gitu. Itu tuh mereka masih mau tur ke Amerika. Kalau gue sendiri gue lihat anjing, gue udah nggak mau gue untuk tur keluar terus yang tidur di rumah temennya gitu-gitu tuh mereka masih punya energi itu. Emang sebrutal itu mereka itu. Dan kinerja yang sama terjadi juga dengan let's say di Sigit lah mungkin ya. Pola survive-nya. Iya. Wow. Tapi gue nggak tahu sih sebenarnya apa yang terjadi ya. Sebenarnya mungkin juga teman-teman yang tokoh-tokoh ini tanda kutip juga mungkin juga ngajak sih ke yang baru ya. Gue nggak tahu sih makanya petanya tuh seperti apa sekarang dan sejauh mana interestnya anak-anak. Soalnya dulu kan kayaknya zaman Riko sama gue sama lu SMA itu atau SMP kayaknya tuh primadona banget pengen jadi anak band. Nah mungkin dengan adanya kemajuan zaman ini di Bandung terbuka lebar ini mungkin akhirnya jadi anak band ini udah bukan jadi primadona lagi bagi mereka lah. Gue pengen jadi art director di agency. Gue mau jadi barista. Gitu. Yang parah lagi dulu di zaman gue SMA kita sama-sama ya. Gue satu SMA sama Alvin. Di kelasnya Alvin gue. Lu nggak perlu band untuk jadi penampil di sebuah bazar ya. Eventnya waktu itu namanya bazar ya. Lu cukup ngumpulin aja dari setiap kelas. Bahkan ada yang satu kelas tuh ada 2 band, ada 3 band dalam satu kelas.
ada 2 band, ada 3 band, ada yang kolaborasi antar kelas dan segala macam. Udah cukup semua. Lu cukup butuh 1 atau 2 bintang tamu agar acara lu bisa berjalan. Dan itu biayanya sangat murah. Udah itu kemudian sangat hype karena tiba-tiba lu diapresiasi. Nggak usah diapresiasi dari orang luar, lu cukup diapresiasi sama teman-teman sekelas aja udah penuh. Sekolah itu kan kalau udah ngumpul semua, buset sebanyak itulah teman-teman sekolah kita gitu. Keluar main gitu misalnya pas lagi istirahat gitu. Buset ya sebanyak itulah masa kita. Itu ternyata nggak bisa jadi potensi yang mumpuni buat mereka, sehingga tetap harus mengeksplor hal-hal lain. Dan disitulah ketimpangan terjadi ketika ternyata daripada bikin dengan ngundang aja, tau udah tahu caranya nyari sponsor, tau udah tahu caranya mengambil pola ekonomi dari hal ini, kerugian udah bisa dilihat di depan mata, keuntungan bahkan udah bisa jauh bisa dilihat di depan mata lagi gitu misalnya. Dan inilah mungkin yang rusak satu pola substansi dari apa yang harusnya dilakukan oleh teman-teman, esensi khususnya, bukan tentang akhirnya udah nggak usah mimpi-mimpi lagi, karena yang sebenarnya terjadi udah di depan mata aja udah bisa digali asetnya. Namun tadi kemarin ya. Iya kemarin sempat kita bahas juga sama aset balon. Iya, kalau misalnya di Bandung tuh sebenarnya ada band, cuman yang gue concern adalah kemiripan itu. Jadi culture mirip sama ibu kota itu udah sampai ke band loh. Dari masalah genre, karena digitalisasi atau kayak teknologi yang ada sekarang, kita tinggal buka Logic Pro, terus bisa niru Kurosuke, bikin beat kayak gimana, kita bisa ngambil sampling dari Kurosuke, kita bisa ngambil sampling dari Hindia. Itu yang ngebuat kemiripan dan nggak ngebuat musik yang dari Bandung keluar tuh seistimewa tahun 2000-an. Itu gue baru tadi ngebahas sama Alvin. Band sekarang tuh bagus, nggak ada yang jelek. Tapi yang menginspirasi nggak ada. Rick, apa ya Rick? Pola mereka sama semua kah? Atau misalnya mereka menggunakan satu pola yang mungkin cukup berbahaya buat sustainability bagi sebuah band? Gue sih nggak mau cuman hanya melempar masalah gitu ya, jadi nggak ada solusi gitu. Tapi menurut gue sih kita harus mulai berkolektif. Oh iya. Itu sih. Ini kolektif dalam tanda petik bahwa diulang lagi sebuah prosesi yang dulunya terjadi sama kita. Karena pola yang terjadi sama band-band ini kan juga pola lama gitu ya. Mereka masih ngeband dengan cara yang sama, panggungnya masih sama, lightingnya masih menggunakan vendor sound system dan juga vendor lighting juga. Pola manajemen bandnya juga masih sama, bahkan di depannya FOH masih ada di depan panggung, belum digeser menjadi pola yang sangat soalnya titik-titik itu masih ada. Sepakat. Tapi bergerak sendiri-sendiri. Parsial ya. Nah, dulu tuh ada fast forward. Kalau misalnya gue bisa main yang disponsori acara yang fast forward, oke nih. Makanya semua berlomba-lomba tuh. Ada Marin, ada Helvi gitu ya. Dikurasi loh sama mereka. Gue bakal keren nih kalau sama fast forward nih. Nah sekarang kan si fast forward juga nggak gerak ya. Maksudnya nggak turun ya. Akhirnya ya udah terpecah-pecah tuh. Gue pernah nanya sih. Payung itu udah nggak ada lagi. Gue pernah nanya ke si Helvi. Ya waktu gue kerja di Trax itu, jadi redaksi. Vi, kok lu ngeluarinnya itu lagi sih bandnya? Band barunya mana nih anak-anak mudanya nih? Gak ada Gue tadi nanya sama Marin, Rin lu nggak sempat nanya kan sama Marin, lu nggak tahu ada band baru atau jangan-jangan emang benar-benar nggak ada? Emang nggak ada. Dia sempat mikir kemarin itu ya, dia sempat berapa minggu yang lalu tuh kemarin. Iya, jangan-jangan emang nggak ada. Sampai akhirnya ada rotasi dari sebuah event yang dia jalankan, itu sampai harus mengulang. Iya. Itu sering terjadi. Yang mainnya itu aja, itu lagi. 2 kali panggung. Bahkan untuk memberikan kesempatan kepada yang baru pun, satu gamblingnya kan luar biasa emang tuh ya. Maksud gue kayak itu ada pola berjudi. Ini band ini layak nggak ya untuk ditampilkan? Itu pun nggak terpikirkan. Jangankan berjudinya. Punya duit buat judinya pun nggak ada jangan-jangan. Bahwa mereka bahkan jangan-jangan nggak ada yang buat dijudikan juga untuk misalnya tampil. Itu cerita yang gue dapet. Sama satu lagi, betapa yang tua-tua ini masih nakal terus, masih bikin album. Lo harusnya udah nggak usah bikin album lagi. Ya nggak boleh ya. Kalau kagak ya nggak dapet kesempatan, Rick. Ya gue ngebayangin Burger Kill
itu kalau selama masih ada, ya gila siapa yang mau gantiin gitu misalnya. Kegedean ya? Gede Ramai. Kalau kata gue sih sebenarnya bukan bukan masalah bikin albumnya. Kalau bikin albumnya si band harus tetap produktif menurut gue. Tapi gimana caranya dia merangkul yang bawah. Menurut gue. Band mungkin udah bisa ada Extreme Speed gitu ya, mungkin ya. Itu dengan caranya, tapi dia tidak terkonversi sama yang lain gitu. Extreme Speed jalan sendiri mungkin. Misalnya ada band pop mungkin juga berjalan sendiri. Kalau misalnya itu digabungkan tiba-tiba band pop ada di Extreme Speed mungkin ya. Itu bakal ternyata ada ya band gini. Mungkin ya. Asep Balon kemarin bercerita hal yang sama bahwa tiba-tiba aja artis-artis dari Majalengka, dari Majalaya gitu. Mereka manggung di Extreme Speed. Dan satu lagi yang cerita yang cukup menarik ya kalau gue pikir. Pola ini kalau gue kulik, itu bukan memberikan kesempatan ternyata. Karena nggak ada lagi jangan-jangan. Sama ini juga sih mungkin ya budaya pengkultusan. Menarik nih. Rick, silakan Rick. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, emang kalau misalnya satu band, kalau fanatisme di Bandung tuh emang luar biasa sih. Ketika misalnya lu rockstar gua, total. Beda lah vibes-nya lo manggung di Jakarta sama manggung di Bandung, beda banget. Beda. Soalnya kalau misalnya di Bandung itu totalnya tuh gila-gila. Lu indies, lu ditanya, lu pakai sepatunya apa mereknya? Lu coba lihat ininya kaosnya gitu. Wah, ini nggak indies nih. Itu indies tuh harus pride-nya harus pride-nya udah gila itu mah. Anak pang Bandung zaman itu kan juga sama. Gue ingat banget tuh ketemu beberapa temen yang makanya ada istilah pang borok istilahnya. Atau bahkan di ranah sama metal masalah originalitas, pakai baju yang asli atau enggak, atau misalnya itu kan wah itu jadi perdebatan sengit gitu. Dan bahkan sampai ada di satu titik ada beberapa tempat yang bahkan menyediakan dan akses itu semua terpusat di tengah kota Bandung. Di Jakarta ada, tapi jauh di Tanjung Priuk mungkin, atau mungkin di Kebon Jeruk atau di mana, yang aksesnya nggak terfokus di satu titik. Kalau di Bandung tuh lu datang ke satu daerah, misalnya Dago dan sekitarnya, lu udah bisa ngedapetin segala macam hal yang berkaitan dengan dulu. Namun yang sekarang terjadi, pola itu berubah dan siap-siaplah dengan konsekuensinya. Dalam artian kita nggak bisa lagi datang ke Bandung untuk menuju satu titik doang gitu misalnya, karena jangan-jangan tempatnya juga udah nggak ada, gitu, misalnya tempatnya udah berubah, polanya juga udah berubah, ya gue ngebayangin aja orang nungguin kapan pasar seni ITB ada lagi, nggak terjadi misalnya, itu udah mulai menggeser misalnya pola tentang artistik dunia seni rupa kontemporer misalnya, itu pun terjadi dengan itu pun juga yang terjadi dengan ketika misalnya salah satu tokoh yang sangat didewa-dewakan, maaf nggak ada gitu ya, habislah kultur tersebut. Gue nggak ngeliat aja ada kultur wayang golek yang bisa nyampe ke gue ya. Setelah Asep Sunandar sebenarnya nggak ada. Itu cukup. Gue cukup ya ampun, Kang Ibing. Iya, itu juga tergantikan tuh sosok. Hari Rusli misalnya. Di level itulah gue mulai percaya bahwa memang penokohan ini sangat penting di Bandung. Bahwa dengan ya mungkin saat ini kita cuma bisa dipersatukan sama Persib misalnya untuk teman-teman di Bandung. Cuma Persib yang bisa mempersatukan kita, karena satu ketika kita ngomongin satu genre musik tertentu atau misalnya satu budaya tertentu, budayanya udah nggak bisa terwakilkan lagi. Contoh dandanan yang nyentrik, dandanan yang sangat Bandung sekali misalnya, atau misalnya pola busana dan segala macam, bias semua bias gitu ya, semua udah nyaris akhirnya nggak bisa ketemu titik temu bahwa di Bandung harus outstanding, karena kan orang Bandung kan kayak gitu kan, keluar rumah itu buset deh, kinclong semuanya. Anak Jakarta ada yang ya udah sebusuk itulah Jakarta memang ya, ngapain sih keren-keren bang, lu coba aja keluar naik motor, keluar udah tuh balik lagi, nggak usah jauh-jauh 1 kilo aja muter, ambil tisu udah tuh dilapin, nah kayak gitulah Jakarta. Betul. Rugi dandan keren di Jakarta. Betul. Tapi pola Mas Riko waktu itu bilang kolaborasi ini gitu ya, kolaborasi ke generasi muda ini ngebawa gue ke obrolan kita pada saat itu Om Leo. Baru kemarin kita obrolin soal generasi meregenerasi gitu, dimana emang generasi Om Leo, generasi Mas Alvin, generasi Mas Riko pada saat itu ngelihat Kus Plus itu lawas. Ini menarik. Tapi generasi gua ngelihat Pure Saturday keren banget.
keren banget. Dan masih ada di situ generasi gue. Generasi gue tuh udah gak jauh. Gak se-yang, kalau kita lihat generasi X, Y, Z yang emang... Gue tahu artis TikTok. Gue kalau misalnya ke satu tempat di Bandung, gue mau request lagu TikTok. Tapi generasi gue, generasi 95, 94, generasi Bass, Pure Saturday itu masih dinyanyikan di satu bar. Lagu Mocha kalau gue mainin masih dinyanyikan di satu bar. Gitu. Gue ingat, ini gue bicara sama Ucok Homicide. Waktu itu gue lagi bikin dokumenter Hari Rusli. Nah, sosok Hari Rusli yang dikenal pada saat gue muda di zaman SMA itu udah nggak cool. Iya. Tapi gue terputus informasi sebenarnya. Iya. Ternyata si era Hari Rusli paling keren itu kan 70-an ya. Iya. Tapi kita nggak punya akses ke situ. Betul. Sehingga ketika ngelihat Hari Rusli tahun 90, ini siapa ya? Terus kayaknya kok nggak relate sama gue. Iya. Nggak kayak lu ngeliat Pure Saturday gitu. Iya. Sepakat. Itu terjadi banget, Vin. Itu bukan udah bukan isu lagi. Itu gue yang gue rasain. Jadi gue sama musisi tua itu gue nggak tahu akses informasi ketika mereka lagi keren-kerennya gitu. Iya. Gue kenal mereka sudah tua dengan album yang ke 10, ke 12, ke 25 gitu. Iya. Yang which is sudah nggak semenarik Gak album awal relevan gitu, lagi nggak sama relevan generasi pada saat itu. Itu sih di Bandung yang terjadi gitu, nggak Iya. kenal gitu. Tapi akhirnya baru sekarang adanya Irama Nusantara, gue baru tahu kalau aduh gue kemana aja ya. Iya. Gue cukup menyesal kenapa gue tidak mengidolakan ketika harusnya masih hidup pada saat itu. Ternyata gue keren banget gitu. Soalnya dulu emang kita ngecengin Hari Rusli kan. Hari Rusli naik ke atas panggung tuh, Hari Rusli. Iya bener. Selayaknya kita nonton Kus-Kus. Kus-Kus naik ke atas panggung, aduh turun. Padahal kan ada lagu-lagu yang enak, tapi kita nggak tahu. Si Yolong gitu kan. Iya. Gue baru tahu 1 jam saja itu ciptaannya Hari Rusli. Iya. Jangan berhenti. Iya. Gue kemarin baru nemuin kasus itu. Gue searching kan ya, misalnya band Bandung siapa aja nih. Gue ngelihat Mocha, Burger King, Sigit. Terus gue di jumlah streamingan gue masih aman lah ya. Gitu. Terus tiba-tiba gue kaget ada band Amigdala. Gue nggak tahu siapa itu, tapi gila jumlah streaming. Gila, IP-nya Amigdala itu jadi film. Iya, itu dia. Dia itu sadar IP. Kayak Virgon ibaratnya. Iya. Ini band Bandung ya? Gue aja baru dengar sekarang. Gue baru tahu gitu. Gue tahu. akhirnya ini sebenarnya Bandung yang rugi karena itu tuh aset sebenarnya. Akhirnya ya udah, gue langsung telepon ke mereka. Gue pengen kenalan deh sama kalian. Sebenarnya hal itu yang harus dipunyai oleh yang seangkatan kita. Itu kenapa kita nggak tahu ya? Sama halnya seperti Asep Balon kemarin. Iya. Gue nggak tahu ada Asep Balon. Iya, sama sampai gua ketika juga dikasih tahu kita akan interview Asep Balon. Asep Balon gue yang kasih tau lo justru tadi. Gila. Pas lihat YouTube-nya, anjrot. Lewat band lo semua. Nah, iya. Countingnya juga kalah. Kenapa kita nggak tahu? Gue pengen nanya. Satu persoalan utama adalah relativity di saat digital sekarang itu nggak mengizinkan kita yang usianya sudah sedemikian rupa untuk tahu yang usianya sedemikian rupa. Satu, algoritma kita tepat banget. Umur lu segini, lu kemarin habis dengerin lagu ini kok besoknya gue kasih lagu ini deh, nggak bakal dapet. Kita satu nggak akan terjadi pergesekan di sana. Andai kan tergesek sekalipun, interest kita berbeda, genre musik, genre khususnya, apalagi ketika udah tahu bahwa lu nggak pernah berada di sana sebelumnya, nggak bakal direkomendasiin karena nggak menguntungkan apa-apa buat mereka. Andai kan dikasih trigger pun itu cuma buat sekedar trigger belaka. Gue pikir Bandung dalam kondisi seperti itu, Vin. Bahwa ternyata aset-aset ini, aset-aset yang luar biasa ini yang terjadi dan dilihatnya masih ada ternyata. Namun ketika untuk meledak, selayaknya secara organik dulu terjadi sama Kahitna, secara organik terjadi sama ME, secara organik terjadi sama Padiangan dalam Project-nya misalnya, Project Pop ya. Ya. Udah itu kemudian hal ini juga terjadi sama ya you name it misalnya apa ya yang hype banget misalnya dari Bandung ya distro lah, budaya distro misalnya. budaya 347 misalnya yang begitu melegendanya sampai semua orang ngerasa nggak perlu lagi beli baju luar, gue cukup pakai baju ini udah bisa mewakilkan bahwa gue adalah orang yang keren. Itu nggak terwakilkan lagi, dalam artian hal tersebut tidak sampai ke kita dalam rasa yang sangat global tadi. Ketika bangun tidur nggak sengaja nyetel TV, yang gue lihat Harapan Jaya waktu itu.
ketika nggak sengaja misalnya nonton TV malam-malam yang kelihatan ada Padiangan Project lagi ngelawak di TV. Ini siapa sih anak-anak Bandung sehingga lawakan mereka, pola Bandung mereka, bahasa Bandung mereka. Siapa yang nyangka sekarang ada kata-kata maneh, ada kata gitu kesebut misalnya sama anak Jakarta, gila ngomongnya aja salah, nya salah, hurufnya salah dan segala macam. Tapi itu terjadi. Ini yang gue pikir jadi PR besar buat Bandung bahwa mengapa level trendisitasnya Bandung menyusup parah ketika dunia sudah sedemikian terbukanya. Ketika aksesnya dibuka, ketika diberi jalan tol, ketika diberi segala macam, bukannya menjadi lebih gitu ya. Tapi mereka seperti, gue nggak bilang nyaman ya, tapi gue bilang bahwa mereka seperti cukup di sini aja gitu. Iya. Nyaman dan cukup beda ya. Nyaman itu andaikan lo bisa berbahagia dengan sesuatu, lo akan melakukan pola itu berkesinambungan terus-terusan gitu. Tapi Om Leo, tadi kita ngomongin soal amigdala yang anjir gue nggak tahu seperti aku kira kau rumah gitu. Siapa yang menemukan IP itu sampai IP itu akan dibesarkan menjadi sebuah film nanti di tahun depan. Yang bekerja sama director ternama gitu kan. Yang menemukan adalah Umay Shahab. Umay KFC. Yang pada saat itu kita lihat kayak udah lu nyanyi aja gini. Tapi dia punya kesadaran itu. Umay. Dia mempunyai kesadaran di mana kayak oh gila band Bandung punya lagu yang sangat menginfluence gue di hidup gue. Kira kau rumah, gue jadiin skrip deh, gue jadiin film deh. Akhirnya dijadiin film itu, sampai akhirnya terakhir dia ke Bandung, dia ketemu sama anak-anak amigdala itu. Kesadaran dari anak-anak Jakarta juga mungkin untuk bisa ini anak Jakarta kan, berarti kita ngomongnya orang Jakarta yang datang ke Bandung untuk menemui si amigdala itu kan. Iya, si Umay Shahab nih yang menemukan si IP-nya amigdala gitu. Jadi kesadaran dari anak-anak Jakarta juga sebenarnya untuk gimana caranya bisa ngerangkul anak-anak Bandung. Bilang kalau misalnya lu nggak perlu jadi seperti kita, musik seperti yang udah terjadi di Jakarta gitu. Lu tinggal memahami seberapa indah Bandung. Lu tuh tinggal di satu kota yang dulu pernah menjadi kota seniman di Indonesia. Nah itu Bandung itu bagus untuk kreator, tapi tidak bagus untuk merawat industri. Bukan berkesinambungannya, pola sustainability yang terjadi. Ya itunya nggak bagus. Dan sekarang tuh pride untuk jadi kreator tuh berkurang. Karena ya patternnya kita udah langsung ngelihat Jakarta. Dulu tuh sebenarnya kami ini orang-orang yang pemalu, orang-orang pemalu yang akhirnya berkumpul jadi superior. Dan kita mah gini, gitu sebenarnya. Padahal mah kan nggak selalu benar ya segitunya. Tapi jadi membentuk pattern yang khas sebenarnya. Yang sekarang ini itu nggak ada si pride itu. Dulu si Uncle bikin this is not made in China, anjir itu keren banget itu. Itu keren banget sih bukan bikin fuck you, we are from Bandung. Respect. Anjir itu statement banget itu. Respect. Bahkan di level Persib sekalipun gitu ya. Betapa sebuah kedidaian buat tim bola aja bisa menjadi kebanggaan kota, kebanggaan provinsi. Wah, gila menarik banget. Rick, ini gue yakin sampai pagi nih. Pagi karena kita masih belum tahu nih solusi apa. Kalau memang benar kata Adiko tadi, ini kayaknya memang mesti kita harus ada apa sih sebenarnya yang terbaik sekarang harusnya gitu. Gue nggak ngerti sih. Tapi kita sih despite of ada anak Bandung mungkin nggak peduli gitu. Tapi kita sih selalu punya harapan sih untuk Bandung untuk bisa balik lagi ke barometer musik Indonesia. Zaman dulu tuh gitu kan. Dan gue nggak bisa bilang ada rasa bersalah di kalian ya. Kalian kabur dari Bandung itu bukan berarti kalian bukan orang Bandung kan. Bukan kalian membenci Bandung. Kalian begitu sayangnya sama Bandung, ngerasa bahwa ketika pola kreatif yang terjadi di Bandung mungkin tidak bisa memfasilitasi kalian. Gue akan mencoba mengekspansi. Karena ketika gue menggantikan posisi Aryan di tracks itu, gue ngomong ke anak-anak, ada gue loh. Gampang kok, kirim aja ke gue, pasti gue ulas band lo. Ternyata polanya bukan Bandungisme. Akses kan? Nggak terima banyak ya gue. Sepakat. Nggak terima banyak pada saat itu. Alvin, Rico, ini akan jadi sangat panjang. Iya. Dan kita masih ada. Ini jadi lambe indie ya berarti. Gue masih dengan perasaan kayak gitu sih, senakal itu terhadap Bandung dan pengen banget sih ngulik Bandung. Kebetulan kemarin 2 minggu yang lalu, beberapa minggu lalu lah, gue ngajak
kemarin untuk obrolan diskusi juga dengan Asep Balon waktu itu yang memang beda generasi dan segala macam sedikit terkuak, mulai sedikit terkuak. Isu lu juga mulai sedikit terkuak. Gue bisa ngelihat satu pattern, udah mulai ngelihat satu pattern. Gue nggak bisa sebutin, you name it, yang bisa ngambil kesimpulan mungkin bukan kita gitu ya. Tapi setidaknya yang bisa kita paparkan saat ini sedang ada apa dengan Bandung. Titik. Gue ngelihat entah apapun itu dalam bentuk pola, dalam bentuk kreativitas, dalam bentuk apapun, nampaknya bukan harus dirubah atau diubah gitu ya. Bukan harus siasati dan segala macam. Yang gue lihat adalah penyikapan sebenarnya. Nggak ada teman-teman yang berusaha untuk menyikapi keadaan ini dengan cara yang harusnya nggak usah dicari solusinya. Ini nggak ada solusi juga sebenarnya. Nggak, tapi kita butuh bantuan dari mereka yang merasa ini perlu diperbaiki. Ya betul. Penyikapan itu kan. Penyikapan itu ya. Ada impact dari sebuah situasi. Ya, seperti biasa noise. Kita berusaha untuk bikin kebisingan aja. Dan tahu sendiri bahwa kondisi ini nampaknya bakal seru untuk terus diulas. Dan gue yakin mungkin obrolan kita besok dari hal yang sama deh. Belum selesai soalnya. Gue juga belum selesai sama lo kayaknya. Iya sih. Kita harus ngobrol lagi. Iya, dan ya mungkin nanti ya mudah-mudahan sih dari series yang lo ulas ini kan sesuatu yang bukan yang sederhana ya. Sesuatu yang sangat kompleks sih sebenarnya. Iya, ini apa yang terjadi dan nggak tahu ini bagaimana, nggak tahu sih gue kata-kata bagaimana solusinya tuh kayaknya gue minimal acara ini connecting the dots menurut gue. Amin. Menurut gue. Jadi dari satu big picture ntar bakal kelihatan tuh. Oh ini solusinya ini nih sebenarnya. Kolaborasi atau gini-gini. Oh outputnya ini ternyata gitu. Gue sih berharapnya ada itu. Iya sih, walaupun mungkin untuk sebagian orang udah nggak mau ngebahas ini gitu. Karena ada satu pentolan Bandung pada saat itu ngomong gini sama gue. Vin, mungkin udah lu nggak usah, lu ekspektasi lu ketinggian kali, katanya gitu. Udahlah. Anak-anak mah gitu-gitu aja gitu. Iya, anak-anak tuh ada aja, terus anggap aja begini katanya. Ketika era New York post-punk selesai dan berpindah ke Seattle ya sudah. Ya gitu. udah. Ya sayang sih itu lumayan bikin gua kayak rame nih. Padahal masih bisa banyak nih. Ya kayaknya masa sih gitu. Masa gitu jawabannya. Gitu kan. Sama seperti ada juga yang berbicara sama besok bakal gue undang orang. Pokoknya untuk teman-teman Bandung kita di sini bicara karena kita concern ya, maksudnya kayak kita tuh kangen gitu. Kangen sama ngeliat Bandung yang kayak selalu jadi eksentrik, selalu menjadi trendsetter gitu kan. Itu kan sebenarnya kan nggak ada intensi negatif. Nggak ada penghakiman itu nggak ada sebenarnya. Cuman kayak aduh kangen deh gitu sama Bandung yang nge-create ini gitu. Itu aja sih sebenarnya. Luar biasa. Silakan itu. Kita ucapkan salam terakhir untuk terima kasih. Terima kasih Mas Riko. Terima kasih Mas Alvin. Sukses ya Toyah buat kafenya. Amin. Di Bandung loh ini. Untuk orang-orang Bandung bisa lah tinggal gitu ya. Terbaik, thank you banget nih. Thank you sama-sama Om Leo. Terbaik dan gue harap bahwa kebisingan ini tetap bisa berlanjut. Gue nggak pengen ini selesai di Alvin dan juga Riko. Iya. Kita harus ngajak ngobrol lagi beberapa yang lain ya. True. Baik. Thank you banget lu. Sama-sama. Udah datang ke sini. Thank you. Tempat nongkrong kita bersama saat ini. Saya yang bisa gua ungkapkan bahwa kita teruslah mikirin sesuatu yang mungkin nggak patut untuk dipikirkan. Yang akan dipikirkan pun bisa sangat menarik. Terbaik. Riko, Mas Riko. Terima kasih. Bareng-bareng aja kali ya. Iya. Thank you ya. Sana kali. Let's go. Thank you banget semuanya. Yuk. Depan aja. Yuk. Something, smashed young and 20-something. Foul mouths and crystal hearts all around, loud cheer and awkward eyes saying, "Be careful, make no mistakes, babe. We're in a long ride."
say, ooh, gotta feel it, ooh, gotta say it's a little something. Don't go rushing up, putting on that ring. Does it feel like you're home now? Does it feel like you know how to make all the things that feel as complicated? Nothing but a bunch of agitating. Does it feel like you're home now? Does it feel like you know how to make all the things that feel as complicated? Nothing but a bunch of agitating. Don't go out soon. He went out soon. Pouring ports and jokes all the time, making all the same loop every time. Carry on, day by day. Got a call of stars, thinking it might be somewhere. All of the plans got me down on vain. Don't go out soon. He went out soon. Though I don't wanna go, I really have to go. Oh, oh. And she goes so sad, she crying down. Surprise, surprise, this movie unprepared. She doesn't mind getting to, and I should try. Basta
Sunflower, rainbow, free to the right, fall to the left. Sunflower, rainbow, free to the right, fall to the left. Sunflower, rainbow, free to the right, fall to the left. Sunflower, rainbow, free to the right, fall to the left.
They wanna know things you do or the things you don't. They wanna know things you've done or what you've become. And you might think if we were young and we were stressed out, but then and I know it might be true. Screwed as she, we can just be gone. So it feels all alone. Oh, it feels all alone. Oh, you're not alone. Oh, you're not alone. It's tonight dying young and to break it out of its own. It's to feel a little love at a first we misunderstood. Once again we fell down the stairs, and holy moly, once again we fell out in pairs. So it feels all alone, it feels all alone. Oh, you're not alone, oh, we're not alone. It's tonight dying young and to break it out of its own. First we misunderstood. Oh, Terbaik. Luar biasa. Thank you banget dan selamat datang sekali lagi di Noise Stage buat Shuberts. Ini salah satu yang unik karena baru kali ini gue tahu ada Kiara Condong Pride nongol di sini ya. Kok tahu gitu dari Kiara Condong? Ini sengaja nih udah di set banget. Kebetulan tadi baru aja kita ngobrol sama ada Rico dan Alvin dari tim yang ngebahas detail tentang beberapa pergerakan kreatif, skena yang ada di Bandung pada zamannya. Dan gue sekarang baru pengen ngulik banget nih. Nih ada pola lama yang emang mungkin kalian jangan-jangan terinspirasi juga tentang bagaimana
pola berkolektif berjejaring dan kalian mengangkat satu daerah yang jarang-jarang denger ada maksudnya kayak sebelumnya ya stasiun aja kayak channel anak stasiun biasa. Kalian belajar dari pola lama atau ada role model kah saat ini yang kalian coba apa ya mungkin teruskan polanya seperti misalnya berjejaring atau kalian membuat sebuah pergerakan sendiri di Kiara Condong? Jadi kita kan emang dari SMA kecil gitu ya, di daerah Kiara Condong. Makanya kita Kircon Pride itu. Kita beda-beda sih tempatnya, tapi kita apa namanya? Kircon apa? Dibilangnya? Kircon Pride. Enggak, dan album lu adalah? Kircon itu Kiara Condong lain ya? Gokil. Mungkin. Iya. Ya, nah kita dari sekolah kecil, kita nggak kenal banyak musisi lain lah ya. Kita dulu sering main ke dulu ada tempat-tempat nongkrongnya lah ya musisi itu waktu pas zaman kita SMA nih kita nggak band dari SMA. Waktu itu di tempatnya Riko Moka tuh Beat and Bite di Bandung. Oke. Dan Riko juga tadi sempat sounding juga ya pergerakan-pergerakan yang ada dan kalian juga termasuk di sana ya. Ya kita cuman ya inilah anak bawang. Tapi udah ngintip mereka. Udah. Seru juga nih kalau jadi kayak mereka dan segala macam. Betul. Dan dari situ ya kita audisi gitu-gitulah ya buat supaya kita dapat kesempatan manggung. Baru dari situ ya akhirnya kita sering kolektifan sama teman-teman dan lain-lainnya. Luar biasa. Karena ya supaya dapat manggung aja sih di saat Bandung. Ini ya, saat itu ya. Saat itu dan saat ini ya. Saat ini juga ya sama. Sampai sekarang. Berapa tahun sih? Boleh tau nggak dari awal kalian kebentuk deh. Awal kebentuk tuh kelas 2 SMA sih ya sebenarnya berarti 2010 ya. 2010 itu kebentuk persis. Tahun. Ini sama semua. Beda. Sekarang sisa 3 lah. Sisa 3 ya. Kita ditemenin sama teman kita Mau di Drumis. Saya gratis. Gratis terkenal ya. Dan ini juga menariknya adalah kita lagi concern banget cerita tentang apa yang terjadi di Bandung sebenarnya dalam kurun waktu mungkin 10 tahun terakhir mungkin ya. Sulit banget nyebut satu nama band Bandung besar yang akhirnya bisa menasional dan segala macam. Ada sebuah kejadian yang gue bisa bilang mungkin ya di satu dekade terakhir sedikit hunting teman-teman, mencari siapa sih kira-kira di Bandung yang bisa mengikonikan kembali Bandung sebagai pergerakan skena di musik dan segala macam. Schubert saat ini sedang hot-hotnya dan kalian juga mungkin lumayan baru. Boleh tahu nggak sih kalau buat kata-kata nih banyak banget orang yang mengidentifikasikan Bandung sebagai sebuah kota yang kadang-kadang bahkan udah jarang disebut sebagai sebuah kota. Ada beberapa band yang manggung mereka berasal dari Bandung tapi nggak menyebut Bandung sebagai sebagai main city-nya. Mereka nyebut sub wilayah sebagai dan Kircon juga salah satu yang mungkin layak untuk diceritakan. Kalian sendiri melihat Bandung sekarang seperti apa sih? Wah, berat. Gimana Son? Jujur aja kayak gue pengen dong tahu pandangan kalian tentang Bandung. Mau siapa? Mana? Sebenarnya kalau dilihat sekarang banyak band. Tapi gini sebenarnya yang kerasa tuh apa yang tadi dibilang awal itu kan kita tuh bisa dibilang ada di tengah-tengah lah si Schubert waktu awal tuh. Ada transisi dari ke yang dulunya konvensional buat bikin band tuh sekarang yang udah zaman home recording dan lain-lain kayak gitu lah. Nah kita tuh ada di tengah-tengah itu makanya kita agak kelimpungan juga sebenarnya. Nah limbung. Awalnya. Nah kalau sekarang tuh sebenarnya lebih titik beratnya tuh udah pada produksian sendiri dan lain-lain kayak gitu. Sekarang fenomenanya kayak gitu ya. Kalau saya lihat sekarang itu termasuk teman-teman yang lain juga yang saya kenal di Bandung. Mereka tuh istilahnya produktif dan emang tapi ya gitu jadinya keroyokan gitu. Makanya nggak ada yang satu nonjol, wah si A gitu. Dan yang lainnya juga bukannya nggak saling support mungkin ya ada saling butuh mungkin jadinya masih mikirin diri sendiri gitu. Jadinya wah gua juga perlu ke atas nih, gua juga jadi semuanya gua perlu ke atas. Ini rebutan kue nggak sih sebenarnya? Ya. Bisa dibilang gitu sih. Ini sih jadi kan mungkin kalau kita zaman-zaman ingat zaman-zaman Sigit, Moka gitu yang zaman-zaman itu
dulu tuh kita ada satu, kalau misalnya lu udah manggung Saparua, you're gonna get big lah gitu. Gitu kan. Kita ada staplesnya lah ya di Bandung. Nah semenjak beberapa venue-venue Bandung pun istilahnya dilarang ataupun nggak memberi tempat lagi. Pasca 2007 itu ya, kejadian gelap di 2007 itu ya. Betul. Nah semenjak itu kan emang Bandung lumayan redup dan lain-lainnya, dan ketika bounce back-nya semua orang kan udah eager nih kayaknya, semua musisi-musisi Bandung udah kayak aduh ayo kita sampai sana, ayo sampai paling tinggi gitu. Cuman malah jadinya kadang-kadang malah gontok-gontokan, bahkan ada yang kayak ya support yang kadang-kadang inilah ya toxic bisa dibilang. Jadi kesannya kayak percaya orang mana bisa gitu. Tapi sebenarnya mungkin di belakangnya gimana. Itu sering banget sebenarnya kejadian di Bandung. Jadi selain antar musisinya terjadi tuh persaingan yang itu, persaingan itu bagus ya, apalagi kalau sehat. Yang kalau gue rasa sih di Jakarta mungkin lebih sehat ya menurut gue. Si kompetisi ini tuh mungkin malah ngebikin. Bukan kompetisinya kayaknya, tapi emang ternyata di Jakarta nggak memiliki pola seperti itu. Mungkin itu dia, karena rata-rata di antara mereka jauh lebih bukan dewasa juga menyikapi, tapi kondisi menyebabkan Jakarta nggak berpikir untuk memiliki pola seperti itu, bersaing dan segala macam. Tapi kerasa buat kalian saat ini kayak misalnya kondisinya kan emang udah berbeda 100% ya. Kayak kita siapa yang nyangka sekarang studio musik jadi barang langka. Nggak banyak biasanya dulu kan band muncul dalam kondisi ya komunitas ya, kolektif yang biasanya terbentuk dalam sebuah studio, dalam sebuah, kita bisa ngelihat misalnya di dekade-dekade sebelumnya tempat nongkrong itu udah pasti akan menghasilkan sebuah output dalam bentuk yaitu networking, jejaring dan segala macam. Kali ini agak sulit karena semuanya serba digital dan bahkan eksekusi dalam pembuatan pun akhirnya nyentuh ke ranah sana. Home recording aja udah cukup untuk misalnya menelurkan sesuatu. Namun impact-nya ini yang sedikit tadi dibahas juga, impact-nya yaitu kita nggak mendapatkan sebuah proses paling mendasar itu, ketemu orang, ngobrol, berdialog bareng-bareng, dan ini juga yang mungkin jadi penyebab utama tadi yang bahasan tadi, karena nggak ketemu secara fisik, kondisinya jadi mungkin agak berubah. Tapi kalian menangkap ini sebagai sebuah kebaikan atau sebuah hal yang buruk buat kalian untuk bertahan lah misalnya? Awalnya sih ya, nah itu kan tadi gue bilang juga udah dari kita tuh ada di masa transisi itu tuh, yang dari konvensional ke yang digital sekarang. Nah makanya kita sempat menghajar semua itu gitu, maksudnya menghajar si pola-pola yang baru itu dengan yang kita punya gitu. Tapi kenyataannya mungkin ya kita ngerasanya udah maksimal sih gitu ya. Dan terbukti gitu, kita bawa ke Jakarta pun nama kita lumayan oke lah di Jakarta. Tapi di rumah sendiri masih kurang menggaung gitu namanya. Nah ada apa nih sebenarnya? Nah sebenarnya mungkin yang kita rasa sebenarnya jadi akhir kesini tuh bukan jadi cuek gimana ya, jadi gimana ya? Apatis. Ya udah, gua ngeband ya, Schubert aja lah gitu aja gitu. Makanya Schubert. Jadi makanya kalau sebenarnya kalau ditanya gitu, kenal Schubert juga gak kenal biasanya rata-rata. Betul. Soalnya kita jarang ngumpul sama band ini, sama geng itu, sama jadi nasi komunikasi yang dulu kita ngumpul di Beat and Bite itu, ketemu Kang Anton, ketemu Kang Riko, ketemu siapa itu gak terjadi lagi gitu sekarang sih. Betul. Dan ini juga yang mungkin gue coba refresh ulang ya, bahwa pola yang kalian lakukan ini emang kondisinya memang seperti itu berarti. Betul. Jadi kalian pun gak berharap bahwa kalian akan melakukan sebuah ini. Energi kah atau kalian lelah mungkin ketemu teman-teman yang lain kejauhan, males konfliknya kah atau segala macam? Ada, pasti part-part itu ada sih. Part-part itu ada. Daripada konflik, daripada melulu ngomongin masalah yang horizontal ya berarti yang horizontal ya. Mendingan kalian langsung yang mendingan direct, udah bikin aja lah, udah tuh misalnya gerak sendiri aja. Betul. Seperti itu kah atau jangan-jangan kalian juga masih berharap bahwa Bandung bakal punya greget di kondisi yang kalian harapkan? Itu jelas ya. Itu jelas karena emang terakhir lah menurut kita ya yang berasal dari ranah Sunda yang sampai jauh adalah depan Turas ya. Walaupun depan Turas pun mungkin menganggapnya mereka dari Jatinangor. Kalau manggung, depan Turas tuh kalau manggung, kami dari Jatinangor, nggak ada Bandung ya. Betul. Cuman ya ranah Sunda lah, itu terakhir yang kita dengar ya. Dan kita sendiri routing lah for Panturas gitu ya. Karena salah satu band yang menurut kita naiknya secara organik. Dan mungkin sebenarnya dalam bermusik itu idealisme dan kenyataan itu kan suka bertabrakan ya. Dan kita yang satu sisi pengen kayak ayo kita seorganik mungkin, seini mungkin.
Tapi ya sampai situ-situ aja gitu. Sedangkan nggak bisa dipungkiri luck dan orang dalam itu berpengaruh banget dong. Berpengaruh. Dan kalian sudah memiliki itu atau saat ini sedang mencari? Itu dia. Oke. Ini adalah bukan maksudnya faktor X lah. Kita nggak bisa bilang bahwa akses atau keberuntungan kalian dalam bernetworking, berjejaring, walaupun bisa dibikin, tapi kan ada beberapa faktor yang sangat yang sulit untuk dinilai ya. Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol. Ada keberuntungan atau bahkan kebetulan aja dia ketemu ini dan segala macam. Kalian mengalami itu juga? Itu sering banget. Sering banget ya. Paling simpel tuh kayak misalnya kita kayak gini lah, kita diajak main di sini gitu. Ada rundown kan tuh pasti. Nah misalnya ada Om Leo nih nonton. Nah pas Om Leo pulang, kita baru beres, kayak pas Om Leo datang, kita baru beres manggung. Nah kayak gitulah. Contoh-contohnya kayak gitu. Paling. Jadi kita tuh nggak ke notice sama istilahnya suhu kita di atas lah gitu. Makanya kayak gitu. Jadi yang ke notice aja ya udah yang diajak ngobrol apa gitu. Bukan salah siapa-siapanya, mungkin ya dan itu gitu. Dan kalau yang menurut gue sih ya, kejadiannya tuh di apalagi di iklim sekarang habis pandemi, masa pandemi ini dan sebelum pandemi juga udah sempat kejadian. Yang gede makin gede, yang kecil ya udah makin tersisihkan. Karena balik lagi dari rundown pun pasti ditaruhnya di awal siapa yang mau nonton Matahari atau apa gitu ya. Kalian yang ngalamin dulu lah, ngalamin. Oh kita udah 9 tahun. Iya, 9 tahun ngalamin itu. Masih pelan ya, masih santai. Ada yang 20 tahun masih kayak gitu-gitu aja, tapi nggak apa-apa. So tapi kalian berharap banyak tentang sebuah sesuatu yang berbeda untuk kondisi kedepannya, untuk Bandung khususnya, karena kita masih fokus di Bandung ya. Dalam artian kita coba untuk menggali ulang sebuah kota yang luar biasa dikdaya di masa-masa sebelumnya, namun tiba-tiba bukan nurun kalau gue pikir, tapi ada satu kondisi yang menyebabkan mungkin ya faktor-faktor X seperti yang tadi kejadian di 2007 2009 ya. Yang akses itu 2008. Sorry 2008 ya. Itu mungkin cukup merusak, impact, tapi namun yang bisa kita lihat kali ini ada kalian juga, ada beberapa yang bisa bertahan, ada beberapa yang akhirnya juga mencoba pola baru dan segala macam. Harapan kalian untuk Bandung? Menurut gue sih yang pertama ya diizinkan dulu aja lah ya, ada acara musik lagi. Terus ya gimana kayak diberi ruang untuk karena menurut gue banyak banget di Bandung tuh band-band bagus banyak banget. Cuman sialnya standar musisi sekarang adalah kan lu harus bisa ngerti gimmick. Exposure. Gimmick. Kalau enggak lu nggak akan percuma musik lu nggak bisa besar dari musik doang misalnya kayak gitu. Nah, menurut gue di Bandung tuh banyak musisi talented. Tapi yang untuk bermain gimmick itu mungkin nggak banyak. Makanya mungkin perlu ada orang-orang dari atas pun yang ngeraup gitu. Sini gue bantuin lu ke atas. Itu juga yang sempet nggak jadi. Jadi harapan gue mungkin ada terjadi tuh koneksi lagi antara mentoring lah ya bener mentoring. Sudah gitu. ada atau belum? Yang turun gunung. Yang turun gunung untuk misalnya mencoba untuk waktu itu Kang Riko sempat sempat kumpulin kita lagi nah waktu itu terus Angkui botol smoker juga waktu sempat ketemu ngobrol juga dan itu tapi kan cuman kita doang gitu juga dan kita maksudnya yang lain pun masih belum tahu kayak gimana gitu akses untuk khususnya. Jadi harapannya sebenarnya ya sama sih kayak gitu ya sebenarnya dan intinya mah itu ruang-ruang diskusi itunya kayaknya harus dirutinkan dan rutin juga jadinya ini, gitu. Ini rutin atau udah ada? Atau belum ada sama sekali? Jangan-jangan. Mungkin pernah ada lah every now and then. Kan kolektifan di Bandung banyak banget. Tapi untuk masalah rutinitas karena kan pada akhirnya budget. Terus siapa yang mau datang. Harusnya kan tanpa budget pun jalan. Untuk diskusi. Harusnya. Cuma sekedar ketemu. Atau misalnya bahkan sharing ilmu, sharing situasi dan segala macam. Terjadikah atau belum saat ini? Terjadi kok sebelum pandemi khususnya ya. Cuman nah itu balik lagi seberapa rutin kah? Seberapa rutin kan. Dan sekarang apakah bisa itu sih. Alright. So, Schubert, thank you banget udah mampir ke Noise Stage. Dan di Noise Line ini kita berusaha untuk mengumpulkan lah beragam input tentang kondisi dan segala macam tanpa berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah pergerakan yang sangat krusial, masif dan segala macam. Cuma kita pengen ngasih tahu aja ke dunia. Wah, semoga. Bahwa Schubert ada, teman-teman Bandung masih ada, teman-teman Bandung masih banyak yang bergerak dan semoga ini bisa jadi trigger terbaru lagi lah ya buat teman-teman untuk mulai sebuah pergerakan yang ya intinya ngariung ya apa sih kalau Bandung tuh ngariung deui lah ngariung deui dan itu akhirnya bisa tercipta dan kita push aja semaksimal mungkin agar yang ada di atas tersebut mau kembali dan itu kita bisa kumpul bareng, bisa on stage bareng, bisa bikin pergerakan bareng dan gue yakin dalam waktu dekat Geliat Bandung akan jadi
Sangat lagi, amin. Schubert, all the best ya. Tapi thank you banget ini juga udah diajakin ke sini. Alah, enggak ada. Gua yang seneng. Ini pertama kali setelah bertahun-tahun kali ya. Bulan-bulan. Ya ampun. Bulan-bulan. Kita ketemu lagi dah pokoknya di tempat lama ya. Terbaik selalu ya. Schubert, selamat istirahat. Abis manggung langsung dihajar mikrofon. Thank you. Ya, all the best. Thank you banget. Kita bakal lanjut lagi. Besok masih ada hal-hal yang cukup menarik untuk dibahas lagi. Schubert, terbaik. Sampai ketemu ya. Bye.